Baik, selamat pagi dan selamat datang dalam mata kuliah Pajak Internasional. Hari ini kita pertemuan yang ke-9. Ya, pertemuan yang ke-9 ini kita akan bahas tentang kedudukan hukum, perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, lalu ada metode penerapannya, dan juga struktur dari perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B atau tax treaty. Ya, di mana teman-teman nantinya bisa baca di dalam PowerPoint yang sudah saya share, kemudian saya juga masukkan ke dalam forum bisa untuk dipelajari materi tersebut. Ya, tax treaty sudah kita pernah bahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu. Tax treaty itu biasanya dilakukan untuk dua negara atau hubungannya bilateral. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, pertama berkaitan dengan kedudukan hukum P3B di hadapan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, bagaimana sih kedudukan hukum P3B apabila kita sandingkan dengan undang-undang domestik atau undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia? Ya, seperti itu. Nah, undang-undang pajak yang berlaku itu kan misalnya seperti di Indonesia kita mengakui Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, yaitu tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu bagaimana kalau Pak, misalnya kita mau menerapkan untuk penghasilan yang diterima oleh warga negara asing atau badan orang asing, ya. Bagaimana kita akan mengenakan pajak terhadap warga negara asing atau badan orang asing? Apakah kita nantinya perlu menggunakan undang-undang, ya? Apakah nantinya kita perlu menggunakan undang-undang nomor 36 tahun 2008 atau nanti justru kita menggunakan tax treaty, ya? Kalau di pertemuan-pertemuan lalu saya sampaikan berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan itu sesuai dengan undang-undang pajak yang mana berlaku di Indonesia dan juga tentunya berlaku sesuai dengan tax treaty. Karena biasanya undang-undang pajak yang berlaku di negara kita itu jangan sampai bentrok ya. Undang-undang domestik itu tidak boleh bentrok dengan undang-undang yang berlaku di dalam tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya itu bagaimana nantinya kalau ternyata kedua undang-undang ini bentrok. Nah, kita kan harus menyesuaikan dengan undang-undang pajak yang jauh lebih tinggi kan, yaitu tax treaty. Pastinya kita akan berpedoman kepada tax treaty. Kita nggak bisa berpedoman pada hal lain, tetapi kita akan berpedoman kepada tax treaty karena tax treaty itu kedudukannya jauh lebih tinggi kan dibandingkan undang-undang PPH nomor 36 tahun 2008 seperti itu. Ya, misalnya penghasilan yang dikenakan kepada warga negara asing. Nah, penghasilan yang dikenakan kepada warga negara asing ini apakah dia orang pribadi? Tentunya dia akan dikenakan PPH pasal 26. Ya, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Tetapi dia bisa mendapatkan pengurangan pajak sama sekali atau tidak dikenakan pajak, bisa menjadi 0% atau turun dari 20% menjadi 15 atau bisa jadi 10 atau bahkan menjadi 5%. Dan kita harus kembali kepada tax treaty melihat bagaimana sih treatment yang ada di dalam tax treaty-nya. Misalnya warga negara asingnya dari Singapura. Nah, warga negara asing ini nantinya dia akan memperoleh penghasilan, lalu dia ternyata bisa menyerahkan certificate of domicile, atau nanti dia bisa menyerahkan surat keterangan domisili. Nantinya pengenaan pajaknya bisa menjadi berkurang dari 20% menjadi 15, 10, dan bahkan 0% sama sekali. Seperti itu. Ya, kemudian pokok bahasan yang kedua, itu kita membahas tentang P3B di Indonesia. Ya, status P3B di Indonesia, lalu metode penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda, kemudian ada surat keterangan domisili atau certificate of domicile,
Selanjutnya ada struktur P3B, ya, struktur dari perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, tentunya kita akan melihat sesuai dengan bahasan-bahasan yang sudah disampaikan di dalam PowerPoint ini. Nah, kita lanjutkan. Kedudukan hukum P3B. P3B adalah perjanjian antara negara-negara yang berdaulat sesuai dengan hukum internasional. Ya, yang mana perjanjian ini lebih mengarah kepada dua negara ya, bilateral. Indonesia Malaysia, Indonesia Singapura, atau Indonesia Amerika, Indonesia Brunei, ya dia hanya mengatur kepada hubungan bilateral dua negara saja. Ya, jadi jarang, ya bahkan tidak ada ya tax treaty yang mengatur untuk 10 negara sekaligus, jarang bisa terjadi seperti itu. Ya, biasanya dia hanya mengatur kepada dua negara saja. Ya, jadi perjanjian penghindaran pajak berganda ini adalah perjanjian antara negara-negara yang berdaulat sesuai dengan hukum internasional. Ya, jadi tadi kita sudah punya kan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku di negara kita, ya kan? Kemudian kita tentu harus mengikuti atau kita membuat sebuah tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda, dan kita pun harus tunduk terhadap hukum internasional tersebut atau tax treaty yang sudah dibuatkan tadi. Ya, negara-negara yang membuatnya itu wajib memastikan bahwa P3B dapat diterapkan dalam hukum domestiknya. Ya, jadi ini sejauh mungkin ya itu tentunya harus bisa diterapkan dalam hukum domestiknya. Yang tadi saya sampaikan nggak boleh bentrok ya dengan hukum domestik. Jangan sampai undang-undang pajak penghasilan yang ada di negara A itu justru bentrok dengan tax treaty yang sudah dibentuk. Karena dia harus sejalan. Jadi harus sejalan dengan kondisi yang ada. Jangan sampai nantinya antara undang-undang ataukah dengan peraturan Menteri Keuangan, lalu surat edaran Dirjen Pajak, keputusan Menteri Keuangan dan lain sebagainya, itu ternyata bentrok dengan undang-undang tax treaty yang sudah dibuat. Nah, di dalam kedudukan hukum P3B, itu terdapat dua aliran dalam menerapkan P3B dalam negeri. Pertama adalah monistic principle, dan yang kedua adalah dualistic principle. Ya, ini adalah dua aliran dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, mungkin nanti di dalam penjelasan definisi dari kedua metode atau prinsip ini tentunya tidak terlalu jelas, tidak terlalu gamblang. Nanti teman-teman bisa langsung googling, searching di Google ya untuk menemukan definisi dari monistic principle dan juga dualistic principle seperti apa. Ya. Nah, kita lihat monistic principle, hukum internasional dan hukum nasional menjadi hukum domestik. Dan hukum nasional tunduk kepada hukum internasional atau biasa disebut dengan doctrine of incorporation ya. Di sini cukup jelas bahwa dalam monistic principle itu hukum internasional dan hukum nasional itu menjadi bagian dari hukum domestik. Internasional maupun nasional itu merupakan bagian dari hukum domestik. Ya, ini luar biasa ya. Kalau sampai hukum internasional dan hukum nasional ini sama-sama sejalan, sepemikiran, satu gagasan. Ya, apalagi di dalam hukum ini juga nanti menyatakan bahwa hukum nasional itu akan tunduk kepada hukum internasional. Kalau ternyata nih pada saat kita buka undang-undang pajak penghasilan yang berlaku di Malaysia, ternyata ada satu pasal yang bentrok. Karena satu pasal ini bentrok, jadi mau tidak mau harus apa? Satu pasal ini bentrok berarti kita harus kembali lagi kepada aturan main yang lebih tinggi, yaitu hukum internasional yang lebih tinggi, yaitu tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, dari sanalah kita akan memasukkan atau dari sanalah kita akan menggunakan tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda.
Ya, karena hukum nasional itu nantinya tunduk kepada hukum internasional atau Doctrine of Incorporation. Nah, treaty yang telah disepakati dapat segera diberlakukan. Ya, di sini perjanjian penghindaran pajak berganda biasanya yang sudah dibentuk ya di dalam monistic principle ini bisa secara langsung, secara serta-merta kita berlakukan. Nggak perlu kita tunggu, ya udahlah kita tunggu ya nanti awal Januari aja tahun 2021. Tidak seperti itu. Ya, setelah dibuat langsung bisa dijalankan. Ya, langsung bisa diterapkan treaty yang disepakati tersebut. Kemudian yang ketiga, treaty secara otomatis menjadi bagian dari hukum domestik. Ya, kita nggak perlu lagi khawatir, wah gimana ya, nanti ternyata treaty tersebut eh, bukan merupakan hukum domestik, jadi kita harus pikir lagi dari awal. Ya, daripada kita capek-capek begitu, mendingan dari undang-undang pajak penghasilan kita bawa, kita jadikan itu sebagai dasar atau sebagai pedoman, baru kita buatkan tax treaty. Itu kan jauh lebih mudah kan? Daripada kita memulai lagi memikirkan gagasan yang baru atau ide yang baru berkaitan dengan treaty tersebut ya. Jadi kita lebih gampangnya kita sudah punya undang-undang pajak penghasilan ya, kita ambil undang-undang pajak penghasilan itu baru nantinya kita akan tuangkan ya. Kita nanti akan tuangkan ke dalam tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, kemudian di dalam monistic principle ini nantinya tidak perlu diundang-undangkan. Ya, nggak perlu kita undang-undangkan lagi. Karena setelah sudah jadi tax treaty, karena dia sudah mudah kan, kita sudah ngambil dasarnya dari undang-undang pajak penghasilan. Begitu kita mau tuangkan ke dalam tax treaty, ya nggak perlu lagi kita masukkan sebagai perundang-undangan, karena sudah jelas di dalam tax treaty-nya. Dan juga sudah cukup jelas dibahas di dalam undang-undang pajak penghasilan, yaitu undang-undang domestiknya. Ya, kemudian di dalam monistic principle, negara-negara yang menerapkan seperti Perancis, kemudian Jepang, Luxembourg, Belanda, Portugal, Spanyol, dan Switzerland. Ya, ini adalah negara-negara yang menerapkan monistic principle ya. Jadi kalau kita lihat nanti teman-teman akan melihat, oh ini adalah negara-negara yang sudah menerapkan monistic principle. Nanti juga ada yang menggunakan dualistic principle. Ya, dia juga ada negara-negara, ya biasanya negara-negara maju ya. Mereka juga nggak, eh, mereka ada kalanya mereka udah merasa bahwa, oh kalau di monistic principle sepertinya kurang merepresentasikan. Sehingga saya akan memilih menggunakan undang-undang pajak yang baru. Atau saya akan lebih menggunakan yang dualistic principle dibandingkan dengan monistic principle. Ya, tadi negara-negara yang menerapkan monistic principle ada Prancis, Jepang, Luxembourg, Belanda, Portugal, Spanyol, dan Switzerland. Lalu beberapa negara yang mensyaratkan prosedur formal di tingkat eksekutif, yaitu contohnya ada Indonesia, Austria, Belgia, Jerman, dan Amerika Serikat. Ya, jadi ada prosedur formalnya. Dia nggak mau langsung secara langsung atau secara serta-merta menerapkan monistic principle, tapi dia nanti akan mensyaratkan prosedur formal di tingkat eksekutif. Ya, jadi di tingkat apa Pak? Maksudnya di tingkat kalau eksekutif itu berarti Majelis Permusyawaratan Rakyatnya ya di negara-negara tadi, yaitu di Indonesia, Austria, Belgia, Jerman, dan Amerika Serikat. Ya, jadi ada prosedur mekanisme yang nantinya harus diterapkan seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang monistic principle, ya sekarang kita akan lihat dualistic principle.
Ya, di dalam dualistic principle, hukum internasional terpisah dari hukum nasional. Nah ini ya, beda ya. Tadi di monistic principle, hukum nasional dan hukum internasional itu sama-sama dijalankan menjadi hukum domestik. Bahwa di dalam monistic principle, hukum internasional dan hukum nasional menjadi hukum domestik. Dan hukum nasional itu pun tunduk kepada hukum internasional. Nah, tetapi di dalam dualistic principle, hukum internasional terpisah dari hukum nasional. Ya, hukum internasional terpisah dari hukum nasional berarti dia tidak sejalan. Dan tentunya apa? Kita agak repot kalau menerapkan hal tersebut. Ya, ya tentunya akan merepotkan ya. Kalau misalnya beda kan, kok hasilnya seperti ini, antara hukum domestik dengan hukum pajak internasionalnya kok berbeda. Berarti saya setiap kali ada peraturan, misalnya mau menerapkan kasus untuk badan asing atau warga negara asing yang menerima penghasilan, tentu saya harus lihat lagi menurut hukum domestik dan juga menurut hukum pajak internasional. Tentunya akan tentunya akan terlihat ya dari sana bahwa kita akan merepotkan. Merepotkan siapa? Merepotkan diri kita sendiri apabila menerapkan dua hukum nasional dan hukum internasional yang sama-sama jelas berbeda. Kemudian yang kedua, di dalam dualistic principle, agar dapat diberlakukan treaty harus dijadikan hukum domestik terlebih dahulu melalui proses legislasi. Ya, tentunya kita akan ya, jadi agar dapat diberlakukan treaty harus dijadikan hukum domestik terlebih dahulu melalui proses legislasi. Agak merepotkan karena kenapa? Karena treaty tersebut kita mesti jadikan lagi hukum domestik. Kita keluarkan lagi undang-undang pajaknya, minta lagi persetujuan dari Kementerian Keuangan, dan juga pertama harus disahkan dulu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah Direktorat Jenderal Pajak sudah sepakat, baru akan disetujui ya oleh Kementerian Keuangan. Setelah itu Kementerian Keuangan harus membawanya juga kepada Presiden, menginformasikan kepada Presiden berkaitan dengan hal ini. Ya, wah ini ternyata tidak baik atau ternyata seperti ini. Jadi harus bagaimana? Ya itu tentu harus dipikirkan lebih lanjut. Kita harus membuat lagi gagasan-gagasan, ide-ide baru berkaitan dengan pembuatan undang-undang pajak ini kan. Karena di dalamnya dapat diberlakukan treaty tersebut harus dijadikan hukum domestik terlebih dahulu melalui proses legislasi. Dan apalagi kalau di Indonesia sifatnya lebih apa? Lebih bertele-tele. Birokrasi Indonesia itu sangat bertele-tele. Mau bikin undang-undang aja dari bawah lama, sebulan, 2 bulan, memerlukan pemikiran yang lama. Belum lagi harus ada duduk dengar pendapat berkaitan dengan undang-undang ini ya. Ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat dan lain sebagainya kan. Dipikirkan kembali, kemudian disaring, difilter kembali, apakah tepat untuk diterapkan dan lain sebagainya. Ya. Nah, di dalamnya itu melalui proses legislasi ini dinamakan sebagai Doctrine of Transformation. Ya, Doctrine of Transformation. Kemudian di dalam dualistic principle beberapa negara yang menerapkan ya ini berbeda dengan yang tadi monistic principle, ada Australia, kemudian Kanada, Denmark, ya, ada India, Israel, New Zealand, Norwegia, Swedia dan United Kingdom. Ya, negara-negara inilah yang menerapkan dualistic principle. Ya, Australia, Kanada, Denmark, India, Israel, New Zealand, Norwegia, Swedia, dan United Kingdom. Nah, untuk yang monistik, tadi sudah saya sampaikan, negara-negara yang menerapkan
ada Prancis, Jepang, Luxembourg, Belanda, Portugal, Spanyol, dan Switzerland. Ya, bahkan di beberapa negara itu menerapkan prosedur formal, di mana di tingkat eksekutifnya. Ya, di tingkat eksekutifnya itu nanti mensyaratkan prosedur formal. Ya, contohnya ada Indonesia, Austria, Belgia, Jerman, dan United States of America. Ya, sudah cukup jelas berkaitan dengan monistic principle dan dualistic principle. Nah, ini adalah proses pemberlakuan P3B. Ya, kita akan melihat ilustrasinya seperti apa. Ya, tadi saya sampaikan bahwa P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ini, atau biasa disebut dengan Tax Treaty, itu mengatur hanya dua negara saja ya. Sifatnya bilateral, bukan multilateral. Karena dia bilateral, misalnya kita ambil contoh ada Indonesia dengan negara X. Ya, Indonesia dengan negara X. Indonesia dengan satu negara saja. Nanti Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Singapura dan seterusnya. Nah, pertama Indonesia dengan negara tersebut, negara X ini nanti akan mengadakan negosiasi. Dia harus nego ya. Kenapa sih Pak perlu bikin tax treaty segala? Emang urgensinya apa sampai kita harus membuat tax treaty? Karena banyak sekali negara-negara ini memang baik warga negaranya, orang pribadi maupun badan orang asing ini, mereka banyak melakukan transaksi di negara kita, ya kan? Banyak warga negara tersebut yang memang melakukan transaksi di Indonesia. Lalu transaksi ini nantinya apa? Tidak ada tax treaty-nya. Karena nggak ada tax treaty-nya, jadi mau tidak mau kita akan apa? Kita akan kesulitan. Ya, kita akan kesulitan dalam melakukan apa? Kita akan kesulitan untuk menerapkan pajak yang tepat terhadap warga negara orang pribadi atau badan orang asing. Ya, jadinya pada saat itu kita harus membuat peraturan baru atau membuat tax treaty berkaitan dengan hal ini. Maka dari itu kita tidak secara langsung, ya udah ya Pak, nggak ada tax treaty-nya, jadi kita pakai undang-undang pajak penghasilan yang berlaku di negara kita aja. Ya tentunya tidak seperti itu. Ya karena apa? Karena harus berdasarkan tax treaty juga yang sudah dibuatkan. Ya, seperti itu. Nah, pertama kita lihat antara Indonesia dengan negara X adanya negosiasi. Kemudian setelah dilakukan negosiasi akan dilakukan kesepakatan ya atau disepakati antara Indonesia dengan negara tersebut, dilakukan pemarafan, penandatanganan ya, diparaf dan ditandatangani. Ya baik antara Indonesia dengan negara X tersebut melakukan penandatanganan atau melakukan ratifikasi. Setelah itu akan dilakukan pertukaran treaty enters into force. Ya, nantinya akan ada pertukaran ya. Ya, yaitu melakukan treaty enters into force. Nah, di sini ditukarkan yang Indonesia sudah tanda tangan, misalnya Malaysia sudah tanda tangan, mereka trade. Dia tukarkan antara Indonesia dengan Malaysia berdasarkan hasil yang sudah ditandatangani tersebut. Ya, kemudian pertukaran akan dilakukan pertukaran atau treaty enters into force ini di mana negara X melakukan yang namanya setelah melakukan ratifikasi tadi. Nah, di dalam ratifikasi ini ada beberapa instrumen atau alat ratifikasi. Ya, pertama melalui parlemen. Kemudian yang kedua hanya eksekutifkah atau self-executing. Ya, kalau melalui parlemen berarti melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, atau kalau misalnya eksekutif
Ya, hanya eksekutif saja melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau self-executing. Ya, atau self-executing. Seperti itu. Nah, dari sana tentu di negara ini tentunya berbeda ya penerapannya ya. Mereka ada yang sudah dilegislasi atau dilegislasi atau ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu ada yang sudah disepakati melalui mekanisme formal Majelis Permusyawaratan Rakyat atau nggak perlu lagi melewati mekanisme formal atau secara langsung Kementerian Keuangan atau Departemen Treasury-nya di negara tersebut melakukannya secara self-executing. Dia nggak perlu lagi meminta permohonan persetujuan dari DPR atau MPR, tapi cukup dari dianya sendiri, dari departemen yang menangani pajak atau keuangan yang ada di negara tersebut. Contohnya adalah Treasury Department. Ya, di situ untuk penerapan di negara X. Lalu untuk di negara Indonesia, instrumen ratifikasinya itu berupa peraturan presiden. Ya, jadi harus ada peraturan presiden ya yang akan menerapkan terhadap tax treaty yang tadinya sudah diratifikasi. Karena setelah sudah diratifikasi kan kita nggak tahu nih kapan diberlakukan. Pemberlakuannya itu akan dilakukan setelah apa? Setelah sudah ada persetujuan dari presiden dalam bentuk peraturan presiden. Nah, treaty ini nantinya akan menjadi bagian dari hukum domestik atau menjadi bagian dari apa? Undang-undang pajak penghasilan. Ya, treaty itu nanti akan menjadi bagian dari hukum domestik. Ya, kemudian setelah dilakukan pertukaran treaty enters into force, nanti akan mulai treaty ini berlaku secara efektif. Ya, akhirnya treaty mulai diberlakukan. Kalau di Indonesia sudah keluar peraturan presiden, kalau di negara lain sesuai dengan parlemen kah, eksekutif kah, atau self-executing. Seperti itu. Kita lanjutkan di slide yang ketujuh. Ya, kedudukan P3B di hadapan Undang-Undang PPH. Kedudukan P3B di hadapan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, kedudukan P3B di hadapan Undang-Undang PPH, kita akan melihat di dalam pasal 32A Undang-Undang PPH. Nah, pemerintah itu berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda. Ya, pemerintah itu berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Ya, memang dalam hal ini pemerintah itu maunya jangan sampai seorang wajib pajak itu dikenakan pajak berkali-kali satu. Tapi jangan sampai itu juga dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengelak tidak melakukan pembayaran atau pelaporan pajak, ya enggak? Dia nggak dikenakan pajak secara berganda, tetapi dia malah memanfaatkan hal tersebut sebagai loop atau adanya kesenjangan yang bisa dia manfaatkan. Ah, saya kan memang nggak boleh dikenain pajak berkali-kali, tapi ternyata saya bisa memanfaatkan ini supaya saya nantinya tidak nantinya saya tidak perlu dikenain pajak sama sekali dong. Ya itu akan menjadi sesuatu hal yang berbahaya ya. Rencananya pemerintah melindungi
ya, melindungi supaya tidak dikenakan pajak, supaya wajib pajak itu tidak dikenakan pajak secara berkali-kali. Ini malah kenyataannya apa? Kenyataannya kita malah membuat wajib pajak itu malah tidak dikenakan pajak sama sekali. Artinya dia melakukan pengelakan pajak. Padahal pemerintah kan saat ini sedang melakukan ekspansi pajak ya dari berbagai lini. Dia mau menerima pajak bukan hanya dari pajak pertambahan nilai, tetapi juga dari pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, 15, ya dan lain sebagainya. Dan tentunya dia mengharapkan pemasukan penerimaan pajak dari berbagai sektor tersebut. Oleh karena itu nanti dia akan berusaha untuk penerimaan pajak itu diterima dari berbagai sektor. Nah, di dalam pasal 32A Undang-Undang PPH, ya, kedudukan dari tax treaty itu lex specialis dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, penjelasannya itu pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, di dalam pasal 32A. Nah, di poin berikut, bila terjadi perbedaan peraturan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan dan juga tax treaty, maka ketentuan dalam tax treaty yang diberlakukan tax treaty superseding domestic tax law. Artinya apa? Bahwa kedudukan dari tax treaty itu harus lebih tinggi daripada undang-undang pajak domestik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Ya, jadinya seperti itu ya. Nantinya tentu kita akan melihat bahwa apa? Setiap penerapan undang-undang atau adanya kasus-kasus pajak penghasilan khususnya transaksi internasional, nanti kita akan berpedoman kepada pasal 32A Undang-Undang PPH bahwa tax treaty itu harus superseding domestic tax law. Kedudukan dari tax treaty harus lebih tinggi daripada undang-undang pajak penghasilan yang ada di negara yang bersangkutan. Ya, jadi dia nggak boleh ya, Pak, saya kan undang-undang pajak saya mengatakan tarifnya adalah beda Pak, 5%, 15, 25, 30, itu misalnya di Indonesia ya, pasal 17. Lalu kalau di undang-undang yang berlaku menurut PPA pasal 26, menurut tax treaty itu 20% Pak. Jadi saya pakai yang mana ya? Tentunya kembali lagi kepada tax treaty superseding domestic tax law. Ya, tax treaty superseding domestic tax law bahwa kedudukan dari tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda itu harus jauh lebih tinggi daripada undang-undang pajak penghasilan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Ya, tentu itu bisa dipahami. Ya, kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan kedudukan P3B di hadapan Undang-Undang PPH itu sudah diberlakukan karena mereka sudah membuat atau sudah bertemu melakukan meeting bersama di dalam Vienna Convention on the Law of Treaties tahun 1969. Ya, Vienna Convention on the Law of Treaties tahun 1969 ini diatur dalam artikel 26 pasal 26. Ya, Pacta Sunt Servanda. Di sana dinyatakan bahwa every treaty in force is binding upon the parties to it and to be performed by them in good faith. Jadi setiap pasal-pasal yang ada di dalam artikel pasal 26 ini, Pacta Sunt Servanda, itu harus dijalankan oleh setiap pihak dengan itikat baik. Ya. Mereka harus terima secara itikat baik ya, karena kenapa? In good faith artinya bahwa ketika undang-undang mereka tidak sejalan dengan tax treaty, ya mereka harus mau nggak mau harus terima. Karena udah ditetapkan di dalam Vienna Convention on the Law of Treaties in 1969. Ya, sudah disampaikan di sana. Bahkan sudah disebutkan di dalam pasal 26 bahwa setiap elemen yang ada di dalam tax treaty ini harus dijalankan oleh masing-masing parti, oleh masing-masing pihak, yaitu
Indonesia atau misalnya dengan negara-negara yang ada di dalamnya, itu harus diterima dan dijalankan dengan itikat baik. Kemudian di dalam artikel 27 pasal 27 itu mengatur internal law and observance of treaty. Ya, di sini a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. Ya, jadi artinya apa di dalam pasal 27 ini memang masing-masing memiliki hukum domestiknya sendiri-sendiri ya. Mereka menganggap bahwa hukum domestik mereka adalah yang paling benar, sepakat ya. Tetapi begitu mereka melihat atau merujuk, mengacu kepada tax treaty, mereka menganggap bahwa tax treaty itu juga kedudukannya kan jauh lebih tinggi. Nah, artinya bahwa hukum yang berlaku di negara masing-masing, hukum domestik ini, itu jangan sampai ikut mengakibatkan penerapan yang salah atau penerapan yang tidak benar terhadap penyajian atau performance dari treaty tersebut. Ya, dengan santainya tadi saya bilang di dalam undang-undang domestik itu sudah menerapkan bahwa ada tarif progresif pasal 17, yaitu yang tarifnya untuk orang pribadi 5%, 15, 25, 30 dan seterusnya. Tetapi dengan santainya ya udahlah kita pakai itu aja. Nah, itu nggak boleh ya, ini kesalahan dalam melakukan penerapan terhadap kasus pajak internasional. Karena kita sudah jelas-jelas ada tax treaty menyatakan bahwa tarif untuk warga negara asing atau badan orang asing tarifnya adalah 20%. Ya, kita nggak boleh kita sembarangan ya, karena nanti kita akan bentrok dengan artikel 27 atau pasal 27 yang sudah diterapkan oleh Vienna Convention on the Law of Treaties in 1969. Ya, seperti itu. Ya, jadi sudah dipikirkan gambarannya seperti apa bahwa negara-negara ini sudah menganggap bahwa ini harus dibuat, karena kalau tidak dibuat tentu akan menjadi sesuatu pada saat prakteknya di lapangan pasti akan ditemukan. Ya, kan kita nggak mau ya begitu sudah ketahuan ada prakteknya, kasusnya di lapangan, baru kita, ya ternyata kayak gini, tahu gitu kita harus ngatur aja dari dulu. Nah, ternyata sudah dipikirkan di tahun 1969. Puluhan tahun yang lalu mereka sudah memikirkan hal tersebut bahwa kasus ini pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Dan mereka tuangkan di dalam artikel 26, artikel 27 berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kita lanjutkan. Di dalam masih di Vienna Convention on the Law of Treaties in 1969 tersebut, mereka juga mengemukakan pendapat mereka dalam pasal 31 atau artikel 31 tentang general rule of interpretation. Ya, berkaitan dengan aturan umum atas interpretasi terhadap treaty tersebut. Ya. Nah, kita lihat yang ada di dalam pasal 31 ini dinyatakan bahwa ayat yang pertama, a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the arms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. Ya, jadi tadi supaya menjelaskan kembali ya yang sudah disampaikan oleh pasal 26 atau artikel 26, bahwa treaty ini harus diinterpretasikan dengan itikat baik. Ya, ini harus diinterpretasikan dengan itikat baik. In accordance ya, dalam rangka tujuannya untuk apa? Supaya setiap terms yang ada di dalam treaty ini itu bisa mencakup setiap objek penghasilan yang ada dan tujuan dari treaty tersebut. Ya, saya pernah menyampaikan juga bahwa di dalam tax treaty itu yang utamanya Anda harus melihat kepada jenis dari penghasilan yang kasus yang ada ya. Misalnya penghasilannya itu jenisnya apa? Dividen kah, royalti, pendapatan bunga kah, ataukah manajemen fee? Ya, seperti itu. Kita ingin melihat bahwa masuk di kategori penghasilan yang mana. Nah, kita lebih fokus di situ.
Jadi kalau Anda buka tax treaty, Anda tinggal buka aja. Dia tuh sebenarnya mau bicara tentang apa sih? Supaya kita nggak terlalu ribet ya dengan definisi dari tax treaty yang panjang banget. Udah gitu dia juga di translate menggunakan Google Translate. Kalau misalnya kita gunakan Google Translate itu akan mengecoh arti dari arti yang sebenarnya ya. Jadi lebih baik kita langsung cari intinya aja. Ini sebenarnya mau mengatur tentang penghasilan apa sih berkaitan dengan hal tersebut. Ya tentu harus kita perhatikan baik-baik. Ya jadi setiap tax treaty yang sudah dibuat itu harus diinterpretasikan dengan itikat baik dan juga jangan sampai kita salah dalam menerapkan objek penghasilannya. Ya, lalu tujuannya itu untuk apa? Ya, misalnya ada atlet atau artisnya dari luar negeri manggung di Indonesia, misalnya Blackpink datang ke Indonesia, kemudian dia manggung di Indonesia. Nah, itu kan harus dikenakan PPh pasal 26 ya, tarifnya 20%. Atau misalnya SEA Games dijalankan di Indonesia atau Asian Games dijalankan di Indonesia, atletnya juga memperoleh medali dan juga uang tunai, kan itu harus dikenakan pajak. Ya, pajak atas penghasilan, pajak atas hadiah juga dikenakan kepada warga negara asing ini kan. Nah, kita harus tunduk kepada apa? Tunduk kepada artikel 31 ini. General Rule of Interpretation ya. Anda pun harus melihat hal tersebut. Nah, di sini ada catatan kakinya bahwa Republik Indonesia tidak meratifikasi Vienna Convention on the Law of Treaties di tahun 1969. Dia nggak ikut terlibat di sana ya pada saat itu ya. Mungkin kita masih dalam pembenahan negara kita, ya infrastruktur di negara kita, pembangunan di sana sini, pembangunan mulai dari ibu kota di Jakarta sampai ke pelosok-pelosok daerah yang mana juga belum menyebar secara maksimal. Maka dari itu Indonesia tidak ikut terlibat di dalam Vienna Convention on the Law of Treaties tahun 1969. Tetapi dia karena dia tidak meratifikasi, namun dia menerapkan konvensi tersebut sebagai international customary law. Ya, nantinya apa? Dia tetap setuju. Ya, dia tetap sepakat, dia setuju sekali dengan yang sudah disampaikan oleh Vienna Convention on the Law of Treaties in 1969 tersebut. Dan akhirnya apa? Indonesia pun tunduk kepada artikel 26 tadi, 27 juga, ya, dan juga artikel 31. Ya, untuk yang artikel 26 berkaitan dengan Paka Sunt Servanda, artikel 27 pasal 27 Internal Law and Observance of Treaty, lalu yang untuk artikel 31-nya berkaitan dengan General Rule of Interpretation. Ya, di sini kita bisa lihat ya bahwa sebaiknya Indonesia setiap kali ada pertemuan-pertemuan kaitannya dengan hukum pajak internasional, dia harusnya ikut. Kenapa Pak harus ikut? Jadi dia juga bisa ikut ambil bagian. Ya, ikut ambil bagian ngapain Pak? Ikut ambil bagian dalam memberikan gagasan juga. Apalagi di Indonesia pasarnya kan luar biasa besar. Ya, pemain bisnisnya juga bukan cuma orang lokal aja, bukan dari Indonesia aja, tapi juga dari negara-negara tetangga ada, Amerika juga ada, negara-negara Eropa, bahkan mereka warga negara asing yang memilih untuk buka usaha di Indonesia, ya, yang buka usaha di Indonesia, kemudian apa? Kemudian mereka juga mendirikan usahanya, menerima penghasilan di negara Indonesia, ya, menerima penghasilan di Indonesia dan akhirnya apa? Dan akhirnya mereka akan menerapkan pajak penghasilan yang berlaku. Ya, harus melakukan penerapan pajak penghasilan yang sudah ditetapkan di dalam tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Dan tentunya berpedoman kepada customary international customary law yang telah diutarakan oleh Vienna Convention on the Law of Treaties in 1969. Ya, sudah cukup jelas di situ. Nah, kita lihat. Kalau tadi di awal perkuliahan saya menyebutkan tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Nah, di sini kita akan lihat tentang Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 ya, tentang perjanjian internasional.
Ya, perjanjian internasional ini disebutkan di pasal 1 ayat 1. Perjanjian internasional itu adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu. Ya, dia bentuknya dan nama tertentunya ada yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Ya, tentunya perjanjian internasional ini dalam bentuk dan nama tertentu yang akan diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Ya, jadinya nanti akan menimbulkan hak dan kewajiban ya di bidang hukum publik. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena gini ya, tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kita nggak boleh fokus kepada kewajiban seorang wajib pajak untuk bayar pajak terus, ya kan? Tapi seorang wajib pajak juga memiliki hak. Ya, haknya apa? Haknya itu dia nggak boleh dikenakan pajak secara berganda. Kemudian dia tuh harus mendapatkan penerapan pajak yang sama dalam artian tarif pajaknya pun harus equal. Dia tidak boleh dikenakan pajak secara diskriminasi atau karena dia berasal dari sebuah negara yang memang negara yang kaya atau negara maju, terus dia sampai ke Indonesia kita kenakan dia pajak yang sangat tinggi, ya nggak? Ini kan berarti wajib pajak ini dikenakan memperoleh diskriminasi terhadap pajak kan. Ini nggak boleh sampai terjadi ya. Dia pun memiliki hak untuk dilindungi sebagai seorang warga negara. Ya, dia sebagai seorang warga negara dunia di mana dia memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, penghasilan di Indonesia-nya ini pun tidak boleh kita secara serta-merta orang di pemerintah Indonesia ya udahlah kita potong pajak aja dia yang gede. Karena dia juga ngaruh lah Pak, penghasilannya juga gede, kita potongin pajak aja yang tarif pajak tertinggi, nggak boleh seperti itu ya. Jadi dia selain memiliki kewajiban pajak, tapi dia juga punya hak. Ya, dia memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi dia juga jangan sampai menghindari nggak bayar pajak sama sekali, melakukan pengelakan pajak seperti itu ya. Itu juga tidak diperkenankan. Seperti itu. Ya, karena di hukum publik yang berlaku di Indonesia pun kita nggak akan menerima hal-hal tersebut. Ya, ini sangat tidak diperbolehkan sekali ya. Dalam satu sisi seorang wajib pajak, dalam hal seorang wajib pajak itu ingin mendapatkan, kan dia juga perlu dana, perlu cash flow. Dia nggak semata-mata punya penghasilan untuk bayar pajak terus ya kan. Lalu bagaimana dengan daya beli? Padahal pemerintah juga menginginkan masyarakat itu memiliki daya beli di masyarakat kan. Kalau nggak ada masyarakat yang beli karena kerepotan harus bayar pajak ya Kak, ya bagaimana kan kondisi seperti ini? Ini nggak bisa diterima juga. Justru pemerintah itu harus melindungi warga negaranya ya nggak? Bahkan pemerintah itu harus melindungi dalam bentuk apa? Misalnya satu, tarif PPh Badan diturunkan. Yang awalnya PPh Badan 28% tarifnya sekarang turun menjadi 25%. Lalu yang dulu PTKP, ya PTKP juga berubah. Dulu yang PTKP nilainya berubah tinggi, sekarang diturunkan atau dibuat tinggi lagi ya PTKP harusnya justru lebih, makin bertambah tahun dia pun harus bertambah lagi jumlah PTKP-nya. Sekarang PTKP besarannya sebesar 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta rupiah per bulan. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kita lihat setelah adanya pasal 1 ayat 1, teman-teman akan melihat di situ ada pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2, pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratification, and then accession, and then acceptance, dan juga approval. Ya, jadi pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan,
dan juga persetujuan. Ya, jadi kalau misalnya Indonesia sudah terikat dalam tax treaty antara Amerika dan Indonesia, dia pun harus tunduk ya, karena dia sudah menerima setiap klausul yang ada di dalam sana, setiap pasal demi pasal yang sudah disampaikan di sana, dan dia pun harus sepakat dengan isi dari undang-undang yang ada. Ya, pada saat melakukan pengikatan diri, nah di situ ada ratifikasi. Ya, persetujuan dulu. Aksesi ya. Setelah itu diaksesi, lalu ada penerimaan ya, penerimaan atau acceptance, dan selanjutnya ada persetujuan atau approval. Ya, harus ada persetujuan dari masing-masing pihak atau kedua belah pihak. Nah, kita lanjutkan ke slide yang berikut. Nah, masih di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 4 Ayat 1, Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih. Kalau tax treaty biasanya hanya dua ya, tapi untuk misalnya Indonesia mau terlibat dalam OKI atau misalnya dia mau mengikuti organisasi dalam OPEC, Organization Petroleum of Exporting Countries, dia bisa, tapi itu negara-negara yang bisa lebih dari dua negara ya, bukan hanya dua negara saja. Jadi pemerintah Republik Indonesia itu membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional ya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, lalu ada lembaga swadaya masyarakat, lalu ada ASEAN, ya kan? Dari sana juga organisasi internasional, subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikat baik. Ya, dia harus menjalankannya dengan itikat baik. Sudah sesuai ya dengan Vienna Convention Law tadi ya, seperti itu. Dan kemudian perjanjian tersebut harus dijalankan dengan itikat baik, seperti itu. Ya, jadi kenapa sih Pak kita harus melakukannya dengan itikat baik? Karena kadang ada kalanya masing-masing parti atau masing-masing pihak, negara masing-masing itu nggak mau ya. Ngapain sih gue ngikutin ini? Tapi dia udah tahu, udah sepakat bahwa oh iya ya saya kan sudah memiliki tax treaty dengan negara ini. Jadi saya pun harus tunduk dengan treaty tersebut. Saya nggak boleh tunduk kepada undang-undang pajak pajak Indonesia, undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat status P3B. Nah, status P3B di Indonesia yang telah berlaku efektif itu bukan hanya 58 negara, tapi banyak ya, ada ratusan negara. Ini belum update. Ya, yang ini semua belum update, jadi nanti harus kita lihat kembali. Lalu yang sudah diratifikasi dan belum berlaku, ini teman-teman bisa lihat, dan sudah ditandatangani belum diratifikasi, ya di situ disebutkan ada Kroasia, Iran, ya Maroko, Myanmar, Zimbabwe. Lalu yang sudah diparaf dan belum ditandatangani, ada 7 negara, Armenia, Belarus, Siprus, Libanon, PNG, dan Senegal. Dan juga Turkmenistan. Selanjutnya tahap perundingan, 5 negara ada Greece, ya, Suriname, Tajikistan, Oman, dan Serbia. Nah ini sudah mengalami perubahan, bisa jadi semua negara-negara ini sudah selesai, sudah diratifikasi dan sudah disetujui dan siap untuk diberlakukan. Ya, seperti itu. Supaya teman-teman tahu,
Dan supaya teman-teman lebih paham lagi, silakan buka di pajak.go.id atau di Ortex. Ya, di sana sudah cukup jelas negara-negara mana saja yang sudah dibuatkan treaty-nya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian daftar P3B Indonesia yang berlaku efektif 58 negara. Ada Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, India, Jepang, Jordania, Korea Utara, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Mongolia, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sana. Nah, itu semua sudah diatur. Ya, berkaitan dengan daftar P3B Indonesia yang berlaku efektif. Ya, yang sudah berlaku dan sudah dijalankan, dan Indonesia pun sudah sepakat. Lalu nanti Pak, kalau misalnya warga negara tersebut datang di Indonesia, nanti kita tinggal berlakukan ya Pak treaty tersebut, tentunya seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi kalau misalnya disoal atau menemukan kasus di kantor di mana teman-teman bekerja, ketika ada warga negara dari Belgia atau Austria menerima penghasilan di Indonesia. Nah, tentunya pengenaan pajaknya sudah diatur, ada dalam tax treaty. Teman-teman tinggal buka treaty-nya itu seperti apa. Ya, selanjutnya, kalau misalnya ada badan orang asing yang menerima penghasilan di Indonesia, nah tentunya pun kita harus kenakan ya kan. Badan orang asing ini dia dikenakan pajak di Indonesia, dan juga kita bisa sesuaikan dengan treaty yang sudah diatur dengan negara-negara tersebut. Nah, kita lanjutkan. Nah, secara umum P3B diterapkan oleh wajib pajak pemotong atau pemungut pajak dalam self-assessment. Ya, nantinya P3B tersebut biasanya kan dipotong oleh siapa? Oleh pihak ketiga, satu. Kemudian nanti bisa diterapkan juga supaya setelah sudah dipotong oleh pihak ketiga, misalnya nih, ada warga negara Amerika yang menerima penghasilan di Indonesia. Dia menerima penghasilan di sebuah perusahaan. Dia adalah tenaga ahli. Berarti dia harus dipotong PPh pasal 2126, ya kan? PPh pasal 26 sebesar 20%. Nah, setelah itu dia harus diberikan bukti potong kan? Karena dia menerima penghasilan di negara Indonesia di salah satu PTA. Nah, PTA ini akan menerbitkan bukti potong dan juga dia yang akan bayarkan bukti potongnya ke negara. Seperti itu. Lalu dari sana nantinya warga negara ini akan baru dari sana warga negara tersebut akan menerima bukti potong PPh pasal 26, lalu bukti potong PPh pasal 26-nya dia keep, dia simpan. Begitu dia kembali ke negaranya, ke Amerika, dia tinggal lampirkan bukti potongnya di dalam laporan pajak dia di negara Amerika. Jadi dia sudah sampaikan kepada Amerika atau kantor pelayanan pajak di mana dia berdomisili di Amerika bahwa saya sudah pernah dipotong pajak di Indonesia. Maka dari itu saya tidak perlu lagi dikenakan PPh di negara ini. Seperti itu ya. Karena sudah ada bukti potong PPh pasal 26 yang dikenakan dari Indonesia. Ya, kemudian kita lanjutkan. Metode penerapan P3B, ada metode relief at source, di mana P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty, diterapkan dan manfaatnya diberikan saat pemotong atau pemungut pajak membayar penghasilan kepada wajib pajak luar negeri tersebut. Ya. Jadi misalnya tadi PTA membayarkan penghasilan kepada warga negara Amerika sebagai tenaga ahli kan. Dia misalnya dibayarkan sebesar 1.500 US dollar, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian dari sana akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%. Ya kan? Nah, 20% dipotong. Nah, di dalam metode relief at source ini, P3B tersebut baru dirasakan ketika penghasilan ini dibayarkan. Ya kan?
di dalam metode relief at source tersebut bahwa penghasilan ini dirasakan pada saat penghasilan ditransfer kepada wajib pajak tersebut, kepada warga negara Amerika tersebut. Nanti kan warga negara Amerika pasti dia aneh ya, loh bukannya kemarin saya harusnya dibayar 1.500 US dollar, kok sekarang saya berkurang sih dipotong 20%, misalnya dia bertanya seperti itu. Iya, karena Anda menerima penghasilan di negara kami, di mana Anda juga eh, penghasilan ini Anda terima di Indonesia, di mana time testnya adalah kurang dari 183 hari. Maka dari itu saya akan mengenakan PPh-nya sebesar 20%. Seperti itu. Ya, kami akan kenakan pajak 20%. Kecuali kalau Anda, time test Anda di Indonesia lebih dari 183 hari, maka saya akan mengenakan pajak PPh pasal 21 menggunakan tarif progresif pasal 17. Tapi kita akan beratnya adalah karena dia belum punya NPWP, yang mau nggak mau kita kenakan 100% lebih tinggi, ya kan? Seperti itu. Ya itu kelemahannya ya. Seorang warga negara asing yang menerima penghasilan di Indonesia, makanya mendingan apa? Mendingan dia kalau di Indonesia dia harus lebih dari 183 hari. Jangan kurang dari 183 hari supaya dia kenanya PPh pasal 21 kalau orang pribadi kan. Dan kalau bisa dia langsung mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau dia punya nomor pokok wajib pajak di Indonesia. Itu jauh lebih aman ya. Kalau dia punya nomor pokok wajib pajak, dia jauh lebih aman karena pajaknya lebih rendah. Iya kan, cuma kena 5%. Kita konversiin ke Indonesia rupiah, ya menggunakan kurs pajak yang berlaku di tanggal yang bersangkutan. Baru dari sana kita kenakan pajak. Tarif progresif pasal 17, 5%, 15, 25, dan seterusnya. Apalagi dia sudah punya nomor pokok wajib pajak. Ya, kemudian kita lanjutkan. Di dalam metode relief at source ini menggunakan apa? Menggunakan sarana administrasi atau surat keterangan domisili. Atau yang biasa disebut dengan Certified of Domicile atau COD. Ya, ini COD ini nanti diterbitkan oleh negara, misalnya negara yang bertransaksi dengan Indonesia, ya seperti itu. Misalnya dengan Amerika, Brunei, atau Belgia tadi ya, yang nantinya dia nanti harus mengenakan pajak penghasilan dan pajak tersebut harus dipotong. Ya, tapi kalau dia punya surat keterangan domisili, bisa jadi dia nggak kena pajak sama sekali ya, atau dia bisa mendapatkan pengurangan pajak. Nah, itu ada di Surat Edaran 03 PJ 101 tahun 1996. Nah, dalam metode ini P3B tidak diterapkan secara efektif apabila si pemotong atau pemungut pajak satu keliru menafsirkan atau menerapkan P3B atau mengambil posisi aman atau menghindari resiko. Ya, kalau dia salah menafsirkan, nah ini tidak diterapkan secara efektif berarti ya. Paling bahaya ya kalau kita udah tahu undang-undang pajaknya lalu kita salah menafsirkan isi dari undang-undang pajak tersebut. Lalu mengambil posisi aman atau menghindari resiko yang ada. Nah, kita lihat surat keterangan domisili. Nah, SKD wajib diserahkan oleh wajib pajak luar negeri untuk memperoleh manfaat P3B. Kalau tadi saya bilang, kalau punya SKD bisa nggak dikenakan pajak atau bisa mendapatkan pengurangan pajak. Lalu SKD diterbitkan oleh kompeten authority atau wakilnya yang sah di negara mitra P3B Indonesia. Ya, seperti itu. Ya, wakilnya yang sah itu sampai dengan kepala kantor di mana wajib pajak luar negeri tersebut terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Ya, jadinya nanti untuk SKD tersebut harus ditandatangani oleh pejabat di kantor pelayanan pajak di negara mitra P3B tersebut kan. Jadi jangan sampai salah.
Ya, kemudian bentuk SKD sesuai dengan kelaziman di negara tempat wajib pajak luar negeri berkedudukan. Ya, bentuk surat keterangan domisili ini nantinya sesuai dengan kelaziman di negara tempat wajib pajak luar negeri berkedudukan. Ya, bentuk surat keterangan domisili ini nantinya beda-beda. Ada yang harus dikeluarkan oleh Departemen Treasury-nya, atau ada terpisah ya. Departemen Treasury-nya ini memang terpisah dari Kementerian Keuangannya, itu juga dipisahkan. Lalu selanjutnya, setiap warga negara asing ini mereka harus push siapa? Push kantor pelayanan pajak di mana mereka berdomisili untuk menyerahkan dokumen surat keterangan domisili atau Certificate of Resident atau Certified of Domicile, seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, surat keterangan domisili ini isinya sekurang-kurangnya harus menyatakan wajib pajak luar negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut. Lalu disertai tanggal dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili itu berlaku selama 1 tahun sejak tanggal diterbitkan, ya, kecuali untuk wajib pajak bank. Ya, jadinya bagi wajib pajak bank, surat keterangan domisili berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam surat keterangan domisili. Ya, jadinya surat keterangan domisili ini nanti berlaku selama 1 tahun. Dan itu hanya boleh diberikan kepada satu perusahaan aja ya. Anda nggak boleh misalnya, Pak, saya kan punya lawan transaksi saya, supplier-supplier saya banyak Pak di Indonesia, jadi saya pakai satu SKD untuk beberapa ya Pak, beberapa supplier nggak bisa. Ya, jadi kita nggak bisa menerapkan seperti itu. Dan SKD, surat keterangan domisili, Certificate of Resident atau Certified of Domicile ini, dia hanya berlaku 1 tahun. Ya, itu. Jadi yang bisa diterapkannya aja, ketika sudah berganti tahun, kita harus ganti COR. Ya, kecuali untuk wajib pajak bank. Ya, khusus untuk wajib pajak bank, itu tetap mempunyai, selama mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam SKD, itu nggak perlu dipisahkan, ya, tidak perlu diterapkan. Ya, jadi untuk wajib pajak bank itu bisa dipisahkan seperti itu. Karena dia bisa bukan berlaku selama 1 tahun, bahkan bisa berlaku selama bertahun-tahun. Selama bank ini nggak ganti alamat sesuai dengan alamat yang ada di surat keterangan domisili. Lalu gimana? Kita lihat contoh-contoh dari surat keterangan domisili yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini contoh surat keterangan domisili ya. Nah, itu dikeluarkan oleh Department of Treasury, tanggal suratnya. Kemudian ada identitas wajib pajaknya, taxpayer-nya siapa. Tahun pajak surat keterangan domisili. Lalu pernyataan tentang domisili wajib pajak. Ya, di sana I certify that the above named corporation is a United States corporation and a resident of the United States of America for purposes of United States taxation. Ya, seperti itu. Lalu yang paling penting, itu harus ada tanda tangan kompetent authority atau wakilnya yang sah. Ini yang harus ada. Seperti itu ya. Ini yang harus ada dan tentunya harus diketikan atau harus disahkan oleh wakilnya yang sah, yaitu pejabat yang ditunjuk di kantor pelayanan pajak di negara mitra P3B tersebut. Nah, kalau tadi contoh dari Department Treasury of America, yang ini adalah contoh dari Kanada ya, Customs and Revenue Agency. Nah, itu beda lagi dia. Dia namanya adalah Certificate of Residency.
Nah, di situ ada nomor pokok wajib pajaknya, ya, corporate number-nya ada. Lalu di sini dinyatakan the tax authorities of Canada certify that regime the bla 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 to the best of our knowledge and belief is a resident of Canada with address in bla bla bla. Di situ sudah disampaikan. Lalu ada tanda tangannya dan juga ada stempelnya juga, ya. Ada stempel dari kantor pelayanan pajak tersebut. Ya, kemudian the Director General of Taxes, Financial Department of the Republic of Indonesia. Nah, ini dari pemerintahan mana ini Jepang, ya. Kalau kita lihat di sini yang menandatangani adalah Ministry of Foreign Affairs dan di situ penandatangannya dilakukan di Tokyo Januari 18, 2005. Dan itu harus ditandatangani dan distempel oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku di negara mitra P3B Jepang, ya. Nah, di situ oleh Kazumi Futama Tagawa, ya, District Director of Nagoyanaka Tax Office Jepang, ya. Tentunya teman-teman bisa lihat. Nah, ternyata di sini untuk Singapore branch of UFJ Bank Limited is an enterprise which has its registered office tapi di Jepang, ya. Jadi Bank Singapura ini terdaftar di Jepang. Maka dari itu harus dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang ada di Jepang. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari surat keterangan domisili yang beda yang dikeluarkan oleh United Kingdom, Inggris, London. Ya. Ya, kemudian di sini ada to whom it may concern, yaitu kepada siapa, lalu di sana 28 Oktober tahun 2005. Selanjutnya disebutkan, ya, the United Kingdom tax authorities certify that to the best of their knowledge Standard Charter Bank incorporated in the United Kingdom bla bla bla. Nah, di sana juga disampaikan, lalu ada penandatanganan dan juga stempel dari kantor pelayanan pajak di negara mitra P3B. Ya, lalu ini ada juga contoh yang lain, ya, yang dikeluarkan oleh Singapura, ya, kantor pelayanan pajak di Singapura. Ya, Certificate of Residence for the purpose of claiming benefit under Singapore or Indonesia DTA for dividend income year of assessment 2003. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita sudah lihat contoh dari Certificate of Residence-nya. Lalu kita lanjutkan di slide berikut. Lalu ada yang bukan merupakan surat keterangan domisili, ya. Tentu teman-teman bisa lihat, ya. Kita jangan sampai terkecoh. Mana yang surat keterangan domisili, mana yang bukan surat keterangan domisili. Nanti kita salah dalam menerapkan. Itu yang nantinya berbahaya. Nah, ini bukan SKD. Kenapa sih, Pak, bukan SKD? Karena yang ngeluarin adalah Notari Publik Singapura. Ya. Ini kantor publik notaris. Jelas-jelas dia bukan sebagai kantor pelayanan pajak dan bukan nggak berhak menerbitkan SKD, ya, seperti itu. Ya, jadi ini bukan merupakan surat keterangan domisili atau bukan merupakan certified of domicile.
Nah, kita lihat skema penerapan dari P3B. Nah, di sana ada relief at source, ya. Nah, di sana request for MAP. Kalau misalnya gagal, kita akan melakukan refund application, ya, atau melakukan request for MAP ke Direktorat Jenderal Pajak. Ini Indonesia dengan negara X. Ya, di sini relief at source Indonesia dengan negara X. Yaitu diatur dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan PMK 190 PMK 03 2007. Ya, sebenarnya apa sih yang namanya kenapa tadi ada refund method? Nah, di sini ya, refund method ini prinsipnya wajib pajak luar negeri dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang berdasarkan P3B. Ya, kalau misalnya dia merasa nggak terutang, ya dia mohon pengembalian pajak ya, atau refund tadi. Nah, prosedur administratif yang tersedia, pasal 17 ayat 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, pengembalian yang tidak seharusnya terutang harus dilakukan penelitian. Ya, lalu diatur di dalam PMK 19303 tahun 2007. Kemudian prosedur belum tersedia karena PMK 190 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Dirjen Pajak. Seperti itu. Nah, tadi juga disebutkan tentang MAP atau Mutual Agreement Procedure. Ya, pengertiannya, apabila wajib pajak dikenakan, atau akan dikenakan pajak tidak sesuai dengan P3B, ia dapat meminta kantor pelayanan pajaknya untuk melakukan konsultasi dengan kantor pajak dari negara P3B. Ya, jadi melakukan konsultasi. Ya, para pejabat yang berwenang berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah wajib pajak dan berusaha menghilangkan pajak berganda. Ya, para pejabat yang berwenang berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah wajib pajak dan juga berusaha menghilangkan pajak berganda. Ini sudah diatur ya, di mana sudah diatur juga berdasarkan setiap kali mereka melakukan meeting, pertemuan, setiap kali negara-negara ini menganggap penting untuk dilakukan pertemuan seperti yang tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan Vienna Convention, ya seperti itu, supaya menghindari jangan sampai terjadinya pengenaan pajak secara berganda. Nah, prosedur bagi wajib pajak Indonesia mengacu kepada Surat Edaran Dirjen Pajak 05 tahun 1995, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, struktur P3B OECD model, ketentuan-ketentuan di dalam P3B itu dapat dikelompokkan menjadi ruang lingkup atau scope, definisi, substansi atau pembagian hak pemajakan atas penghasilan, anti penghindaran pajak, metode menghilangkan pajak berganda, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian di slide ke berikutnya, ke 28, struktur P3B OECD model, Anda bisa lihat mulai dari pasal 1 sampai dengan 16, ada personal scope, taxes covered, general definition, resident, permanent establishment atau bentuk usaha tetap, immovable property, business profit. Ya, ini yang tadi saya bilang. Setiap kali buka tax treaty, Anda perhatikan saja yang nomor 7 nih. Business profitnya tuh seperti apa? Lalu shipping, associated enterprise, dividend, interest, royalties, capital gain, independent personal services, dependent personal services, dan directors. Ya, selanjutnya ada artists and sportsmen, pensions, government services, students, other income, capital, elimination of double taxation, non-discrimination,
mutual agreement procedure, exchange of information, diplomats, territorial extension, entry into force, dan termination. Ya, seperti itu. Nah, pas sekali ya, itu adalah struktur dari P3B OECD model sampai di pasal ke-30 atau artikel 30. Silakan teman-teman buka teks treaty seperti yang tadi saya sampaikan di pajak.go.id atau di Ortex. Dari sana teman-teman akan melihat pasal demi pasal sesuai yang sudah disampaikan di sini. Dan teman-teman silakan lihat daripada business of profit supaya lebih jelas. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan yang ke-9. Ya, pertemuan untuk pajak internasional saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, dan Tuhan memberkati. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. You are currently the only person in this conference.
You are currently the only person in this conference.